Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proposal saya yang berjudul Identifikasi Alternatif Pengadaan Bahan Baku di Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Buton Selatan. Studi kasusnya PDAM Pusat Buton Selatan. Di sini saya langsung menjelaskan. Untuk bab 1 pendahuluan dan latar belakang, masalah PDAM Kecamatan Buton Selatan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu pendistribusian air bersih. Selama ini PDAM Buton Selatan telah beroperasi dengan 12.924.438 sambungan rumah atau pelanggan di seluruh wilayah Kecamatan Buton Selatan dengan sumber mata air yang jernih. Teknologi yang digunakan dalam pendistribusian air ini adalah dengan pompa dan gaya gravitasi. Dengan keadaan tersebut, PDAM berusaha melayani konsumennya semaksimal mungkin sehingga konsumen merasa puas. Pada dasarnya, suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang industri, jasa maupun manufacturing, selalu berusaha menjamin kelancaran, kelangsungan hidup dan pertumbuhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan. Walaupun perusahaan mempunyai banyak tujuan yang harus dicapai, tetapi pada dasarnya tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keadaan ini pula yang diinginkan oleh PDAM Buton Selatan dengan keempat wilayah kerja atau disebut IKK Ibu Kota Kecamatan, yaitu IKK Pusat atau Batauga, IKK Lawela, IKK Bosowa, IKK Lompong. Dari keempat wilayah tersebut muncul suatu permasalahan, yaitu kurangnya sumber air di beberapa tempat yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumennya, tetapi di beberapa tempat mempunyai sumber air permukaan yang debit airnya selalu terpengaruh oleh musim. Keadaan ini dialami oleh beberapa tempat seperti di Lawela dan Lawompo, di mana dua wilayah tersebut hanya memiliki sumber air permukaan atau sungai sebagai sumber utama bahan baku. Dari keadaan inilah maka penulis mencoba untuk mencari solusinya agar distribusi air pendistribusian air di daerah yang memiliki sumber yang melimpah dengan pemilihan pola distribusi yang tepat pada pendistribusian yang optimal. Perumusan permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah debit air yang dihasilkan di tiap-tiap sumber sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumen? Yang kedua, apakah perlu adanya perbaikan dan penambahan alternatif untuk memenuhi kebutuhan air? Batasan masalah ini mempunyai beberapa pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan PDAM di Kabupaten Buton Selatan. Yang kedua, penelitian difokuskan hanya pada masalah tempat dan bahan baku air. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode transportasi. Keempat, biaya dalam proses produksi tidak dibahas. Dan yang kelima, biaya pengiriman yang terkecil dicari dengan metode transportasi dengan solusi awal menggunakan metode NWC atau North West Corner, dan uji optimal menggunakan metode MODI, Modified Distribution. Tujuan penelitian yaitu agar perhitungan lingkup permasalahan dalam penelitian lebih terarah. Perlu dilakukan batasan-batasan permasalahan, yaitu yang pertama, untuk menentukan pola distribusi produk yang optimal. Yang kedua, untuk mendapatkan solusi alternatif pengadaan air dengan pertimbangan biaya pendistribusian dengan metode transportasi. Untuk manfaat penelitian itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, bagi PDAM sebagai bahan masukan, informasi untuk memperhatikan kemampuan PDAM dalam melayani konsumennya.
berkaitan dengan kemampuan untuk menyediakan bahan baku yang layak dan menentukan pola distribusi produk yang optimal. Serta yang kedua, bagi peneliti dapat mengaplikasikan secara nyata ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Sistematika penulisan ini yaitu sistematika penulisan tugas akhir ini pada garis besarnya dibagi dalam 5 bab. Tiap bab terdiri dari beberapa subbab dan secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori, yang dimana merupakan pembahasan secara terperinci mengenai metode maupun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk pemecahan masalah. Dan untuk bab 3-nya itu metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jalannya penelitian, metode pengolahan dan analisa data, dan kerangka pemecahan masalah. Untuk bab 2 yang dimana landasan teori, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saluran distribusi. Saya akan singkat untuk penjelasan ini. Salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan dalam memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen adalah saluran distribusi yang tepat. Masalah pemilihan saluran distribusi produksi merupakan persoalan yang sangat penting, mengingat fungsi sebagai penyalur hasil produsen ke konsumen. Inilah beberapa definisi para ahli mengenai distribusi atau saluran distribusi. Yang pertama, menurut Ciptono tahun 1997, kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sesuai yang diperlukan. Yang kedua, menurut Basu tahun 1996, saluran distribusi barang adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara perpindahan fisik nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan dari pasaran tertentu. Dan yang terakhir, menurut Hamdi 1996, yang dimaksud saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan sebuah barang dari sejumlah sumber ke sebuah tujuan. Dari ketiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan: yang pertama, penggudangan; kedua, pengendalian persediaan barang jadi; yang ketiga, pengurusan dan pengepakan material; yang keempat, pembuatan dokumentasi dan pengiriman; serta yang terakhir, pelayanan pasca jual. Pengertian umum sistem pendistribusian. Sistem pendistribusian adalah sistem pengangkutan atau penyaluran, yaitu berhubungan dengan pengangkutan suatu komunitas dari berbagai sumber ke titik permintaan. Sedangkan distribusi sendiri mempunyai pengertian kegiatan penyaluran barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Lanjut, untuk model dan pengertian transportasi. Model transportasi berkaitan dengan suatu situasi di mana suatu komoditas hendak dikirim dari sejumlah source, yaitu sumber, menuju ke sejumlah destination atau tujuan. Tujuan dari persoalan tersebut adalah menentukan jumlah komoditas yang harus dikirim dari tiap-tiap source ke tiap-tiap destination, sedemikian hingga biaya total pengiriman dapat diminimumkan. Dan pada saat yang sama, pembatas yang berupa keterbatasan pasokan dan kebutuhan permintaan tidak dilanggar. Secara umum, model transportasi dapat diperluas pada bidang-bidang: 8. Pengendalian persediaan, penjadwalan tenaga kerja, dan penugasan personalia. Menurut Setiawan 2006, secara umum persoalan transportasi dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa melihat gambar ini, yang dimana model dasar transportasi. Di sini transportasi adalah model pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lain
ini menurut Taha 1906-202. Sesuai dengan namanya, model ini berkaitan dengan penentuan rencana biaya terendah untuk mengirim sesuatu dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Data ini mencakup: pertama, tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. Kedua, biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Tujuan dari model menentukan jumlah yang harus dikirim dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total dapat diminimumkan. Menurut Tarlia 1999-129. Nah, ciri-ciri khusus transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan. Yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuannya. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkat dari suatu sumber ke suatu tujuan. Besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Yang keempat, biaya transportasi komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan. Besarnya tertentu secara diagramatik. Model transportasi dapat digambarkan dalam gambar berikut ini. Misalkan ada sumber dan n buah tujuan. Nah, kita bisa melihat gambar diagram model transportasi ini. Keterangannya itu masing-masing sumber mempunyai kapasitas 1, 2, 3, dan seterusnya. Masing-masing tujuan membutuhkan komoditas sebanyak B, J, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tak terhingga jumlah satuan unit yang dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan J adalah sebanyak XIJ. Ongkos pengiriman per unit dari sumber I ke tujuan J adalah CIJ. Dengan demikian, maka formulasi program linearnya adalah sebagai berikut. Meminimkan maksimal Z sama dengan tambah N JJM I A R BK 11 berdasarkan pembatas sama dengan N J I J kali 1 sama dengan AI I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa melihat gambar tersebut, yang dimana gambar ini merupakan ilustrasi 2 buah sumber dan 3 tujuan.